Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mesing Pasuruan rahimakumullah. Di dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang kebodohan, di mana di situ dijelaskan ada macam-macam orang bodoh. Di antaranya adalah bodoh karena hasud. Orang bodoh yang hasud. Jadi kebodohan semacam ini adalah kebodohan yang tidak bisa diobati karena dia bercampur dengan sifat hasud. Jadi ada satu ungkapan ya, atau makalah dari salah seorang ulama besar, kullul adawah qad turja izalatuha. Setiap permusuhan itu masih bisa diharap obatnya, diharap kesembuhannya. Setiap permusuhan bisa diharapkan obatnya, diharapkan hilangnya, kecuali illal adawah an hasadin, kecuali permusuhan yang disebabkan karena penyakit hasud. Ini tidak bisa sudah, kecuali hasudnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, ini saat ini kita melihat ada beberapa statement-statement dari yang dianggap tokoh atau bahkan yang dianggap ulama, dianggap gus, yang terlihat sekali kebodohannya dan sifat hasudnya, sehingga sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, kecuali hasudnya dihilangkan dulu, baru bodohnya bisa hilang, baru bodohnya bisa diobati. Yang mengatakan katanya habaib itu membawa kerusakan, tidak boleh berdakwah, dan seterusnya ya, yang sudah sama-sama viral kita ketahui ya. Seorang tokoh mengatakan habaib tidak usah berdakwah, habaib itu membuat kegaduhan, habaib itu, dan seterusnya kata-kata yang sangat tidak pantas untuk diucapkan ya. Nah, ini bisa jadi memang karena hasud ya. Sangat mungkin ini karena hasud, sehingga dia iri dengki kepada habaib yang dimuliakan, yang dihormati oleh mayoritas umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dia iri, dia hasud. Akhirnya muncullah statement yang penuh dengan kebodohan itu ya. Ada lagi katanya FPI ini akan mengantarkan kepada medan pembantaian habaib. Ini kata-kata apa? Iya. Anda punya data apa? Anda punya fakta apa? Anda sudah tabayun. Anda sudah ketemu dengan pimpinan-pimpinan FPI, ketemu saja tidak pernah, silaturahmi tidak pernah, terus memusuhi. Ya, ini karena hasud ya. Permusuhan yang seperti ini tidak bisa disembuhkan kecuali hasudnya dihilangkan ya. Katanya kalau FPI membunuh kopral, memang siapa yang mengajarkan pembunuhan? Na'udzubillahi min dzalik. FPI paling depan ketika ada bencana alam, paling depan ketika membantu saudara sesama muslim, bahkan membantu saudara sebangsa senegara tanpa melihat ya apa agamanya, suku bangsanya ketika terjadi bencana. Asa Anda hal yang semacam ini saja tidak bisa melihat dengan dengan cermat ya. Ini karena terjadi, ini bisa karena faktor memang hasud, dengki, iri ya, sehingga muncul statement kebodohan seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kebodohan yang seperti ini tidak bisa disembuhkan karena bercampur dengan sifat hasud. Nah, ulama-ulama yang seperti itu, kalaupun ada tokoh siapapun, maka caranya bagaimana? Agar kita tidak terpengaruh dengan kebodohannya, tinggalkan. Kata Imam Ghazali, tinggalkan. Karena mereka ini hasud, sehingga tidak ada keinginan untuk silaturahmi, tidak ada tabayun, tidak check and cross check. Apa yang ada di dalam pikirannya itu dipengaruhi oleh hawa nafsu, setan, amarah, kebencian, kedengkian, hasud tadi itu. Sehingga muncullah statement kebodohan yang caranya adalah mengatasi itu semua, menghadapi itu semua adalah dengan cara meninggalkannya. Jangan diikuti, jangan didengarkan. Kemudian ada lagi kebodohan itu yang karena faktor sombong. Bodoh, sombong. Sudah bodoh, sombong. Ini juga kebodohan yang seperti ini tidak bisa disembuhkan. Kecuali sombongnya dulu dihilangkan, bodohnya baru bisa dihilangkan. Nah, ini dia bodoh, tapi merasa pintar, merasa sok tahu, menghukumi orang begini, ini sesat, ini hati-hati, ini dan seterusnya ya. Ini bisa mengancam NKRI, ini bisa disintegrasi bangsa, ini bisa terjadi kegaduhan. Angan-angan yang tidak pernah ada faktanya,
tapi dia hanya faktor kebencian, faktor kesombongan, ya. Sudah tadi hasud ditambah sombong lagi. Tidak tahu apa-apa tapi merasa sok tahu. Nah, ini bodoh, sombong. Yang pertama hasud, ditambah lagi sombong, tambah parah lagi. Nah, ini tokoh-tokoh yang semacam ini, dia karena hasud bisa jadi juga plus sombong. Nah, ini juga tidak bisa disembuhkan, kata Imam Al-Ghazali, tinggalkan, jangan diikuti. Ya, terus kemudian yang berikutnya ada lagi, ya, orang bodoh itu karena kedunguannya. Dia memang bodoh, dungu, akalnya terbatas, tidak bisa memahami kata-kata orang. Nah, ini juga yang semacam ini juga sulit untuk disembuhkan karena dia punya penyakit dungu. Nah, sombong, hasud, kedunguan, ini sekali lagi adalah kebodohan yang tidak bisa disembuhkan karena dia sudah bercampur dengan sifat-sifat yang lain. Hasudnya disembuhkan dulu, dengkinya disembuhkan dulu, sombongnya disembuhkan dulu, kedunguannya disembuhkan dulu. Nah, baru bodoh yang keempat, bodoh yang memang berusaha untuk terus belajar, terus tabayun, terus berusaha mencari fakta yang benar. Nah, bodohan yang semacam ini bisa disembuhkan. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk 3 bodoh yang pertama tadi itu dan tidak terpengaruh dengan kebodohan siapapun, tokoh siapapun, gus siapapun, dan kita sebagai umat Islam harus betul-betul bisa mencari tokoh panutan yang bukan orang bodoh, apalagi ditampur dengan sudah bodoh, hasud, sombong, dungu lagi. Ya, naudzubillah min dzalik. Ayo kita cari ulama yang lurus dan istiqomah, ahlu sunnah wal jamaah, yang bisa dan pantas untuk kita jadikan sebagai panutan kita bersama. Demikian, wa akhiran wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.